الإسلام مجمع على عظيم موقعه وجلالته وهو إحدى قواعد الإيمان وأوله دائمته. قال الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في هذا الحديث 70 بابا من الفقه. وقال أيضا وهو ثلث العلم. وقد ابتدأ به إمام أهل حديث بلا مدافعة أبو عبيد الله البخاري في صحيحه. Wa naqala jama'atun anna salaf salih kanu yastahibbuna al-iftitah al-kutub bihadzal hadits tanbihan li talibi ala husnin niyyah wa iradatihi wajhullahi ta'ala fi jami'i a'malihi al-barizatil wal khafiyah. Wa qala al-imam as-Suyuti rahimahullahu fi al-ashbah wa nadhair i'lam annahu qad tawatara an-naqlu fiha an al-a'immati fi ta'zimi qadril hadithin niyyah. Abu Ubaidah qala Abu Ubaidah laisa fi ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'u wa aghna wa aktsaru faidatan minhu. Wattafaqa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnu Madini wa Abu Dawud wa Daruqutni wa ghairihim annahu thuluthul ilm. Wajjaha al-Baihaqi kaunuhu thuluthul ilm bi anna kasbul abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi fanniyah ahadu aqsamiha thalath wa arjahuha li'annaha qad yakunu ibadatan mustaqillatan wa ghairuha muhtajun ilaiha wa thamma waradah niyatul mu'min khairun min amalihi ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga bermuajah yang di tempat yang insyaallah penuh barakah ini, melanjutkan daripada pembacaan kitab yang kemarin. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal hadits min usulil Islam. Hadis ini termasuk daripada salah satu pondasi Islam. Maksud daripada hadis ini yaitu hadis kemarin, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Termasuk daripada hadis tersebut, kata Imam Nawawi, itu termasuk daripada asal daripada Islam. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan yadkhulu fi hadzal hadits 70 baban minan niyyah minal fiqhi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk bisa masuk daripada bab fikih tersebut, 70 bab daripada bab fikih daripada hadis tersebut. Jadi daripada hadis 1 innamal a'malu binniyah, semua pekerjaan itu tergantung daripada niatnya seorang hamba, itu 70 bab fikih bisa masuk terhadap hadis tersebut. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wa huwa thuluthul ilm, hadis tersebut sepertiga daripada ilmu, daripada segala ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan cuma thuluthul ilm, bahkan thuluthuddin, termasuk daripada sepertiga daripada agama hadis tersebut. Kemudian Imam Abu Ubaidillah al-Bukhari fi sahihihi mengatakan anna salaf kanu yustahibuna iftitah al-kutub bihadzal hadits. Bahkan salaf-salaf kita terdahulu menyukai, bahkan menyenangi membuka daripada kitab karangan-karangannya beliau dengan membuka daripada hadis tersebut. Jadi setelah mengarang karangan kitab, memberi sholawat, memberi pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian awal daripada kitab yang beliau karang atau ulama-ulama salaf terdahulu memulainya dengan hadis tersebut, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebagai apa? Karena sebagai tanbihan lit-talibi ala husnin niyyah, sebagai peringatan kepada orang yang mengarang kitab, kepada ulama yang mengarang kitab tersebut agar memperbagus niatnya, wa iradatihi wajhullahi ta'ala, dan
juga ingin mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala fi jami'i a'malihi, di dalam setiap amal perbuatannya. Nah, di sini mengajarkan kita dianjurkan untuk memperbagus niat di dalam setiap amal perbuatan kita. Baik amal perbuatan kita itu amal yang zahir ataupun amal yang batin. Kalau amal yang zahir kita nampak di orang, jadi kita harus memperbagus niatnya kita. Bahkan kita juga dianjurkan memperbanyak niat di dalam amal perbuatannya kita. Amalnya satu tapi diniatkan niatnya yang banyak. Nyari nafkah, niat untuk anak, istri, dan semisalnya. Karena di dalam satu niat tersebut bisa dijadikan pedoman sebagai hidup kita. Terus kita juga dianjurkan memperbanyak niat dan mengikhlaskan niat di dalam hati kita. Karena di dalam hadis disebutkan al-afdalul amal niatus salih. Paling afdalnya amal yaitu adalah niat yang saleh, niat yang bagus. Kalau niatnya bagus, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk daripada orang yang bagus di dalam berniat. Pernah suatu saat sahabat Nabi Muhammad SAW berjalan di gurun pasir, dan sahabat tersebut meniatkan di dalam hatinya, seandainya gurun pasir ini milikku, terus gurun pasir tersebut berupa butiran emas, maka aku akan menyedekahkan semua yang aku miliki tersebut. Kemudian sahabat tersebut sampai ke Rasulullah, tapi dia cuma hanya sebatas berniat saja, hanya angan-angan di hatinya saja. Setelah sampai di hadapan Rasulullah heran kepada sahabat tersebut. Kenapa? Karena malaikat selalu memintakan ampun kepada sahabat tersebut. Sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Ya fulan, apa amalanmu? Kok ana lihat ini malaikat datang memintakan ampun kepadamu?" "Enggak ya Rasul, saya tidak memiliki amal apa-apa." "Coba diingat-ingat lagi, sebelum engkau datang ke sini apa?" "Oh, tadi ana di jalan cuma ana ini berangan-angan, seandainya gurun pasir itu miliknya saya dan berupa emas, maka akan saya sedekahkan semua yang saya miliki tersebut." Nah, sebab itulah engkau dimohonkan ampun oleh malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang ikhlas dalam berniat. Kemudian Imam Suyuti mengatakan di dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadhair, sesungguhnya i'lam annahu qad tawatara an-naqlu fil a'immati fi ta'dhimi qadril haditsin niyyah. Bahkan Abu Ubaidillah mengatakan, laisa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'u wa aghna wa aktsaru faidatan minhu. Abu Ubaidillah mengatakan tidak ada hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadisnya Nabi yang lainnya lebih berfaedah ataupun lebih merangkul daripada lebih berkaya faedahnya daripada hadis tersebut. Maksudnya hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan perkataan tersebut disepakati oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Mahdi, Imam Ibn Mahdi, dan Imam Al-Madini, dan Abu Daud, dan Daruqutni wa ghairihim annahu thuluthul ilm. Sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat itu termasuk sepertiga daripada ilmu Islam. Kenapa? Bi anna kasbal abdu yaqa'u alaihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Sesungguhnya karena segala perilakunya seorang hamba itu ada tiga. Bi qalbihi, ada kalanya dengan lisannya, wa bilisanihi, dan ada kalanya dengan lisannya, wa jawarihi, dan ada kalanya dilakukan dengan hatinya. Fanniyah ahadu aqsamiha thalath wa arjahuha, dan adapun niat yaitu salah satu daripada tiga tersebut, dan wa arjahuha, dan paling mantapnya daripada dan paling utamanya daripada perkara yang tiga tersebut. La yakunu li'annaha qad yakunu ibadatan mustaqillatan wa ghairuha muhtajun ilaiha. Karena perkara-perkara yang lain itu memerlukan kepada niat. Amalan jawarih, amalan badannya kita memerlukan kepada niat, dan amalan lisannya kita memerlukan kepada niat.
wa min thamma warada niyatul mu'min khairun min amalihi, dan daripada itu ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan niyatul mu'min khairun min amalihi, niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amal pekerjaannya seorang mukmin. Mungkin untuk perincian daripada niatul mukmin khairun min amalihi bisa dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga kita termasuk orang yang ikhlas dalam berniat dan diterima segala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.